إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi yang masih mengizinkan kita untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih penghargaan yang tinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada keluarga besar pimpinan cabang Persis Cimaung Kabupaten Bandung yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Bagi saya ini adalah kesempatan pertama saya bersilaturahim dengan ikhwatul iman di tempat ini. Meskipun kalau hanya sekedar melewati wilayah ini tentu saya sudah melaluinya berkali-kali gitu. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi dan saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Hari ini saya diundang untuk menyampaikan ta'lim ini pukul 6 pagi. Dan alhamdulillah tadi saya hadir di tempat ini pukul 5:50. Dan saya perlu menyampaikan kepada ikhwatul iman di Cimaung, kalau hendak mengundang saya, silahkan undang saya pada waktu yang kira-kira pengajiannya dimulai. Saya harus menyampaikan ini karena ada kebiasaan, dan ini diawali dari kebiasaan buruk para asatid, bukan kebiasaan buruk para jamaah. Beberapa asatid itu ada kebiasaan buruk, kalau diundang pukul 6 datang 6:30. Maka biasanya yang mengundang asatid tersebut pukul 5:30 agar jam 6 bisa hadir. Kalau saya tidak, insya Allah ibu dan bapak bisa mengecek seluruh jadwal saya. Saya punya semacam SOP, punya standar operational procedure. Kalau saya diundang pukul 6, maka pasti sebelum pukul 6 saya sudah hadir. Kenapa saya melakukan itu? Alasannya sederhana. Karena secara syariah Rasul itu adalah hamba Allah yang menunggu di masjid sebelum jamaah tiba. Oleh karena itu terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak yang datang selepas pukul 6. Akhirnya saya bisa menjalankan sunnah itu, menunggu jamaah. Ikhwatul iman yang saya muliakan, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya berbahagia karena bisa hadir di tempat ini dan kita bisa secara bersama-sama, secara jama'i melakukan proses penyambutan terhadap muktamar yang akan segera digelar, dan insya Allah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai tuan rumah untuk muktamar yang akan kita gelar untuk ke-16 kalinya selama Persis berdiri. Ibu dan bapak tentu sudah tahu bahwa Persis itu sekarang usianya hampir 100 tahun. Tanggal 23 September tahun 2022 yang akan datang, Persis akan berusia genap 99 tahun. Jamiah kita sebentar lagi akan melewati 1 abad pengkhidmatannya pada umat dan bangsa. Oleh sebab itu, bahkan di dunia, dan muktamar kali ini pun adalah muktamar awal bagi kita dalam menyongsong abad kedua Jamiah Persatuan Islam. Oleh sebab itu ibu dan bapak, hari ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa bagian yang selama ini agak hilang, kurang lebih setara dengan keberadaan pimpinan pusat. Namun qadarullah, kemarin kita hanya dihadiri Pak Gubernur dan Pak Kapolda.
Tapi saya pun perlu menyampaikan bahwa nanti pada acara muktamar tanggal 24 September, sepengetahuan saya, insya Allah muktamar akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ya. Saya tahu sebagian dari Bapak tepuk tangannya tidak semangat ketika saya menyebutkan nama Presiden ini. Tapi saya juga ingin menyampaikan kitu-kitu-ge Presiden. Jadi kita tetap harus memberikan adab yang paling baik ketika beliau hadir di tempat kita, ya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Persis ini berdiri tahun 1923. Artinya Persis ini lebih tua ketimbang Republik. Pemimpin-pemimpin Persis di masa lalu pada saat yang bersamaan adalah pemimpin-pemimpin yang melahirkan Republik ini. Kemarin ketika saya diminta oleh Pak Gubernur Jawa Barat untuk kemudian membuat semacam garis besar sambutan beliau di acara Grand Launching Muktamar, saya kemudian memberikan beberapa masukan kepada Pak Ridwan Kamil dalam konteks pidato yang akan beliau sampaikan. Saya sampaikan kepada Kang Emil bahwa Persis ini tidak usah dipertanyakan lagi tentang kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau beberapa saat yang lalu ada seorang pimpinan partai politik yang brewoknya luar biasa banyak, lalu kemudian ia mengulang-ulang kata, aku Indonesia, aku Pancasila, aku pendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Persis melakukan itu tidak di tahun 2022, tapi Persis melakukan itu sejak Republik ini berdiri. Makanya mohon maaf ya, makanya bagi saya kalau ada orang yang kemudian masih mempertanyakan tentang merah putihnya Persis, itu adalah orang-orang yang gagal membaca sejarah peradaban Indonesia. Bapak Ibu izinkan saya sebelum masuk ke materi untuk memberikan beberapa gambaran apa yang sebetulnya menjadi sumbangsi besar Persis bagi Republik ini. Pertama, Guru besar Persis Hasan adalah seorang asatid yang memberikan pengaruh luar biasa kepada pola berpikir keislamannya Bung Karno sebagai pendiri Republik ini. Kalau Bapak Ibu sekarang datang ke DPP PDI Perjuangan, Bapak akan masuk ke sebuah ruangan yang di ruangan itu ada beberapa foto tokoh besar Republik ini. Ada Hos Cokro Aminoto. Di situ ada foto dari kakeknya Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di situ ada foto, di sebelah kanannya itu ada foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang menarik, di tengah foto-foto itu ada foto guru besar Persis Hasan. Saya sempat nanya kepada sahabat saya yang aktif di PDI, kenapa foto Hasan tiba-tiba ada di gedung DPP PDI Perjuangan? Jawabannya ternyata luar biasa, karena Hasan adalah guru keagamaannya Bung Karno. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, saya sering secara berseloroh semacam ini. Sebetulnya kalau kita tidak berhenti berdakwah kepada keluarga Bung Karno, maka mungkin Megawati itu hari ini anggota Persistri. Puan Maharani jadi pemudi. Guntur itu jadi pemuda Persis. Tapi kenapa beliau semua tidak masuk Persis? Saya cukup yakin karena setelah Hasan kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa enggan berdakwah pada mereka yang berbeda pikiran dengan kita. Jadi tolong catat, guru besar Persis itu bukan ayam adu yang kemudian dia hanya mengadu dirinya dalam sebuah kandang kecil. Hasan itu tokoh besar, sehingga di awal-awal pendirian Republik, Hasan berdebat dengan cara yang luar biasa dengan Bung Karno terkait bagaimana Indonesia maju di masa yang akan datang. Maka Hasan mengeluarkan buku tipis judulnya Islam dan Kebangsaan, bercerita tentang perdebatan beliau dengan Bung Karno. Hasan ingin mendirikan Republik ini dengan spirit keislaman, sementara Bung Karno ingin mendirikan Republik ini dengan spirit kebangsaan.
Yang menarik Ibu dan Bapak, ketika Bung Karno ditahan di Sukamiskin, itu orang yang menjenguknya bukan hanya Syahrir, bukan hanya orang-orang PNI, bukan hanya teman-teman dekat Bung Karno, tapi justru yang dikenang dalam buku di bawah naungan bendera revolusi jilid keempat, orang yang dikenang oleh Bung Karno ketika Bung Karno kemudian mendekam di penjara Sukamiskin itu justru adalah Ahasan. Ahasan berkirim kacang mete kesukaan Bung Karno. Ahasan berkirim tulisan-tulisan keislaman. Bahkan ketika Bung Karno diasingkan di bawah Pendigul, Ahasan masih tetap berkirim surat. Akhirnya coba lihat hasil dari dakwah Ahasan. Ketika ayah Bung Karno wafat, Bung Karno berkirim surat kepada keluarga. Ia katakan, jangan tahlilkan jenazah ayah saya karena menurut guru saya hal itu di luar nilai syariat Islam. Eta persis kapungkur mawania. Iya mah ibu-ibu persistri ka Jokowi man izin lu sakit tuh tenulis senanawan kan gak gitu. Bapak-bapak hari kemarin BBM kita naik cuma bisa meracau di Facebook, ini negara zalim. Nggak gitu. Kalau Hasan masih hidup di zaman ini, pemerintah naikin BBM, yang dilakukan oleh Hasan bukan hanya demonstrasi, ia akan nulis apa solusi agar kemudian kita lepas dari persoalan krisis bahan bakar minyak ini. Ini yang harus kita pelajari dari guru-guru kita di masa lampau. Yang kedua, setelah Republik ini berdiri, orang banyak menyatakan Persis itu memperjuangkan NKRI dan Pancasila atau tidak. Kita menjawab itu dengan fakta sejarah. Ketika dulu Republik ini dipisah-pisah dalam bentuk Republik Indonesia Serikat pada tanggal 3 April, lalu kemudian Muhammad Nasir sebagai guru besar Persatuan Islam itu mengemukakan mosi integral. Dan sejak mosi integral itu ada, maka nama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada. Jadi kalau ada orang teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI-nya sendiri itu didesain oleh pendiri Persis, namanya Pak Muhammad Nasir, yang dalam sejarah Persis beliau pernah memimpin Jamiah Persatuan Islam. Tahun 60-65 ketika ideologi bangsa ini diganggu oleh Partai Komunis Indonesia, siapa yang melawan itu? Dalam sejarah-sejarah kita itu diceritakan bahwa yang melawannya itu adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman Banser Nahdlatul Ulama. Tapi yang menarik, tokoh ulama yang mendirikan front anti komunis di Indonesia itu hanya Pak Isa Ansori. Dan Pak Isa Ansori itu pernah memimpin Persis sebelum Kiai Haji Abdurrahman. Jadi Persis ini didirikan atas dasar pikiran-pikiran Hasan dan Bung Karno. Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya hadir dengan pikiran Muhammad Nasir, dan ideologinya dijaga oleh Pak Isa Ansori. Oleh karena itu Persis punya sumbangsi besar pada Republik ini. Oleh karena itu saya katakan kepada Pak Ridwan Kamil sebelum beliau datang ke Jalak Harupat, saya katakan berhentilah ngobrol tentang kesetiaan Persis terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena jauh sebelum Indonesia ada, Persis sudah hadir dan ikut membangun negeri ini. Ikhwati iman yang saya muliakan, saat ini apa yang harus dilakukan oleh Persis? Apa yang harus dilakukan oleh jamaah Persis? Saya ingin di abad kedua Jamiah Persatuan Islam ini ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat, kita semua berikhtiar menghadirkan negeri yang dalam Al-Quran dan paham keislaman kita itu disebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu? Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama besar yang mendalami tentang fikih tata negara, beliau lalu kemudian menyampaikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu punya beberapa ciri yang harus kemudian dipenuhi. Yang pertama, ciri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah ad-dinun muttaba'un.
Kalau negeri ini ingin menjadi negeri yang diberkahi, maka syarat pertamanya adalah negeri ini harus tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada kalimat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ayat pendek itu ngajarin kita semua dalam bahasa yang lebih bebas, tidak mungkin sebuah negeri diberkahi oleh Allah kecuali penduduk di negeri itu menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan Bapak, tadi MC membacakan kurikulum vitae saya. Saya bersyukur sebagai santri kampung asal Tasikmalaya, sampai kemudian bulan Juli yang lalu saya bisa berkeliling untuk berdakwah kurang lebih di 53 negara di dunia. Saya datangi negara itu untuk kemudian membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya datang ke negara-negara itu. Di suatu tempat kemarin, tepatnya di Amsterdam, Belanda, saya ditanya oleh teman-teman PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Amsterdam. Ustadz, setelah Ustadz melewati begitu banyak negara, Ustadz itu ingin tinggal di mana? Saya lalu kemudian jawab, saya banyak melihat kota-kota hebat di dunia. Saya banyak melihat negeri-negeri maju di dunia. Tapi kalau Anda nanya pada saya, di manakah saya akan hidup dan mengakhiri kehidupan saya? Maka saya jawab, saya akan hidup dan mengakhiri kehidupan saya di negeri yang saya cintai, namanya Indonesia. Yang kemerdekaannya diawali dengan takdir Bung Tomo. Yang kemudian kemerdekaannya juga dibayar dengan tetesan darah dan air mata dari kelompok santri dan kelompok ulama. Saya ingin hidup dan mati di negeri ini. Kenapa? Negeri ini kaya luar biasa. Bapak Ibu, kita punya negeri yang sangat kaya. Hutan tropis kita adalah hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Garis pantai kita adalah garis pantai kedua terpanjang di dunia. Tapi anehnya, negeri ini punya garis panjang pantai terpanjang kedua di dunia. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu tahu, garam yang kita konsumsi kurang lebih 40-50% masih kita impor dari Australia. Bapak Ibu orang Cimaung, kalau Bapak Ibu makan goreng tempe, jangan dikira tempe itu buatan Indonesia. Kedelainya kita impor dari Amerika. Garamnya kita impor dari Australia. Lalu kemudian airnya pakai air Danone Aqua, produknya Perancis. Jadi kalau orang Cimaung makan goreng tempe, itu 80% unsur yang membentuk goreng tempe itu makanan internasional. Matakna legegen dahar tempe ketimbang sapi, Pak. Bayangkan negeri ini kaya. Kita punya tambang emas paling keren di dunia di Karlsberg, di Papua. Tapi Bapak Ibu juga tahu, di Papua sampai hari ini masih ada orang meninggal karena ia tidak bisa mengkonsumsi makanan. Apa yang kurang dari republik ini? Kita kaya luar biasa, tapi di saat yang bersamaan Human Development Index kita nggak terlalu bagus, dan di negeri yang kaya ini masih ada orang mati karena kelaparan. Izinkan saya menyampaikan, persoalan utama dari negeri ini adalah keberkahan yang menguap. Kenapa keberkahan itu menguap? Karena kita harus jujur, jangan-jangan penduduk negeri ini kehilangan keimanan dan ketakwaan. Siapa Ahlul Qura itu? Ahlul Qura itu bukan hanya pemimpin, Pak. Kita itu suka lucu, sok ngobrol kieu, Ustad negara urang mah korupsina tinggi pisannya. Kunaon Pak, datu da polisi lah tebaraleng. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu ditilang, anu ngajak damai saha, polisi atau Bapak Ibu? Jadi nu terbalik saha? Dua nana. Ya maka keueuh ningali polisi teh terbalik tukang korupsi. Kudu maneh anu nyuap lagi. Padahal dalam hadis ada kalimat la'anallaha rashi wal murtasi, dilaknatlah orang-orang yang menyuap dan disuap. Jadi tong kitu engkamanya. Ibu boleh tanya tuh sama pengemudi kendaraan saya, sama supir saya di
dimanapun selalu bilang sama supir saya, taat pada hukum. Sebelum berangkat saya tanya, STNK-nya ada nggak? SIM-nya masih berlaku nggak? Taati hukum yang berlaku. Sehingga kalau saya memakai kendaraan, lewat polisi, hati saya nggak pernah bergetar. Dia ningali polisi tes juga nubogoh deg-degan. Naik motor teh deg-degan, sampai ada kan meme-nya di Facebook dan di Instagram. Kenapa ya setiap aku melihat polisi hatiku berdetak kencang? Inikah yang disebut dengan cinta? Lain siapa sieun. Kenapa takut? Ya karena salah. Coba yang kendaraannya benar, helmnya bagus, spionnya ada, SIM STNK-nya lengkap. Kira-kira kalau ketemu dengan polisi takut nggak? Enggak. Sama seperti bapak-bapak ngaleng bojona di Pangalengan, gember deh Pak. Ditangkep. Sok bapaknya anak selingkuhan. Wantun gitu. Sekedar dipraktekeun, Pak Ima bayangkeun loh. Kan enggak. Adinun muttabaun. Kalau negeri ini ingin diberkahi, taat pada syariat agama. Suatu saat saya pernah diajak ngobrol oleh ketua umum partai, DPP partai Islam. Dia ngobrol gini sama saya, Ustaz Datan, kenapa ya partai Islam di negeri ini nggak pernah menang? Catat ya, sejak tahun 45 Republik ini merdeka sampai sekarang, partai Islam itu nggak pernah menang di Indonesia. Nggak pernah. Hatta itu Masyumi itu paling keren, hanya menjadi partai kedua pemenang pemilu. Kita nggak pernah menang. Terus dia nanya kenapa? Jawaban saya sederhana. Yang harus diurus itu bukan hanya soal kampanye, yang harus diurus juga apakah kemudian partai Anda diridhoi nggak oleh Allah. Dulu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang merupakan pusat dari Kekaisaran Bizantium, dan itu adalah awal Islam masuk ke benua Eropa. Itu karena Muhammad Al-Fatih itu punya pasukan namanya pasukan Inkisyariah. Saya gambarkan ya Bu ya. Dulu Rasul, ketika Rasul sedang ada di Madinah waktu peristiwa perang Khandaq, Rasul pernah ngobrol gini untuk memberikan semangat pada jamaah. Pada suatu ketika Kekaisaran Bizantium itu akan tunduk. Jamaah nanya sama Nabi, bagaimana mungkin Kekaisaran Bizantium yang sedemikian besar bisa tunduk pada kekuatan Islam? Rasul lalu kemudian menyampaikan suatu saat akan tunduk, dan ia akan ditundukkan oleh pasukan sebaik-baiknya pasukan yang kemudian juga dipimpin oleh sebaik-baiknya pemimpin. Lalu Bapak Ibu tahu apa yang kemudian menjadi pikiran Nabi dan cita-cita Nabi itu baru terjadi pada tahun 1453. Kurang lebih 800 tahun setelah Nabi menyampaikan itu. Dan ternyata Konstantinopel itu jatuh, itu bukan oleh orang tua, tapi jatuh oleh kekuatan anak muda usia 21 tahun namanya Muhammad Al-Fatih. Kenapa bisa jatuh? Apakah karena Muhammad Al-Fatih bawa 400.000 pasukan? Bukan. Tapi dari 400.000 pasukan itu ada pasukan yang disebut dengan pasukan Inkisyariah. Pasukan Inkisyariah tebu pamedi urang mah Kopassus. Siapa yang 7.500 orang ini? Mereka adalah anak-anak muda yang terbiasa ruku dan sujud dalam waktu yang lama di sepertiga malam terakhir melalui tahajud mereka. Makanya saya ngobrol nih, kalau di sini ada Brigade Persis. Brigade Persis itu kuda-kudanya kuat, harusnya dibentuknya itu bukan karena dia rajin futsal, tapi rajin tahajud. Pasukan Muhammad Al-Fatih itu ketika perang, mereka itu kuda-kudanya kuat karena tahajud, imannya kuat karena tahajud. Mati, maka saya mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang saya tanya kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapak kan suka tahajud ya. Minimal tahajud nanti di bulan Ramadan, yang dikenal dengan taraweh. 30 menit cung. Oh berarti lebih ya. 45 menit 1 jam. Pak, nih saya sampaikan. Dulu saya pernah punya hipotesa.
bahwa yang gak kuat sholat lama itu hanya orang Tasik saja, sehingga tarawehnya cepat. Saya lahir 81, tahun 99 saya datang ke Bandung. Terus saya nyoba taraweh di Bandung. Oh ternyata sama siga orang Tasik, tarereh. Setelah itu tahun 2003 saya memulai langkah dakwah saya untuk kemudian menjadi imam di sejumlah kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri, mimpin kegiatan Ramadan. Dan yang unik, ternyata hal yang sama saya temukan di luar sana. Jadi ternyata adab qaimul masjid itu sama. Upami aya ustad pada mimpin taraweh, besok dicanak ke Pak Imbaran, ke pengkeureun Pak Imbaran, atanapi ka ruang qaim. Lalu kemudian di lobi, Ustad hapunten pisan ieu mah. Di dieu mah jamaah teh masih dina tahap belajar. Panuhun Ustad biasa milih surat-surat anu pondok. Saya sih sebagai imam tentu happy ya. Karena sebetulnya bagi imam, Bu, kalau tidak ada tanggung jawab mentarbiyah, saya tentu lebih nyaman dengan surat-surat pendek. Lalu saya tanya, surat pendek kan di mana? Sabab dina ulumul Quran mah, surat pendek itu adalah surat yang jumlah ayatnya tidak lebih dari 40 ayat. Jadi kalau masih 40 ayat berarti dia surat pendek. Pan di Cimaung mah henteu. Surat pendek teh Al-Kautsar, Anas sing Al-Falaq kan gitu. Itu ustaz yang penting mah yang di juz amma. Baik saya. Rakaat pertama saya baca surat ini dan ini firm, ini ada di juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru 2 ayat saya langsung diteror. Bapak Ibu tentu tahu teror itu disebut sebagai crimes against humanity, kejahatan pada kemanusiaan. Saya bikin terminologi baru, batuk-batuk nggak jelas waktu taraweh itu teror, crimes against imam, kejahatan pada imam. Itu teror, Pak. Oh kata ibu-ibu teh itu Ustaz eta mah asli ya, Ustaz dia teu bodoh. Rakaat kedua diubah suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca ayatnya sama, tapi beres surat Al-Kautsar ini jamaah enggak ada yang batuk, jamaah itu hening, damai. Matanya bersinar-sinar, wajahnya berbinar-binar, dalam hatinya mereka berbisik, yes, ini imam yang kurindukan. Kalau saya konsisten baca surat-surat pendek semacam itu, biasanya kalau saya beres taraweh, eta teh bapak ibu teh balageun di tarunguan. Ustaz damang, Ustaz teh di mana? Di Cileunyi. Ya Allah, Ustaz tebih hatung ka dieu mah pami ka Cimaung, sate acan magrib di dieu, urang tuang, urang ngaleut heula. Balageun. Tapi kalau saya baca surat Abasa, surat An-Naba, sebagian Al-Baqarah, sebagian Ali Imran, biasanya kalau pas Malik salam teh jamaah teh diratos teh aya. Ngarumpul teh di pagar, dina pagar masjid bari pating ku Ciwes. Eta teh saha sih? Satatan, urang mana? Urang Cileunyi. Aya keneh jadwal di dieu, aya tanggal sabaraha 18 Ramadan, pindah masjid yuk. Nah Pak, Bu, kalau kualifikasi keimanan kita hanya pada level itu, gimana mungkin Allah ridho sama kita? Surat yang kita sampaikan pendek-pendek, sholat yang kita lakukan pendek-pendek, tapi permintaan kita panjangnya luar biasa. Di situ adab itu dibutuhkan. Oleh karena itu saran saya, sok kalau Persis mau berkontribusi membentuk negeri ini jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, tugas sederhana nama babari, sok awali sholat kita yang benar. Dan saya memohon maaf ya, kalau untuk konteks rukun dan syarat sholat, Persis itu nomor wahid. Tadi saya ngobrol tuh di dalam, beberapa pini sepuh di tempat ini sangat kritis. Orang mah ninggalin sholat ngudupruk wetan langsung. Saya sholatnya tuh balik bid'ah dah. Bid'ah teh dolalah teh finnar.
Tapi maknya ngan ukur sakit tuh. Kunaon orang teh kieu? Nah hanya orang teh salatnya ponok-ponok teuing padahal mah Rasul mah panjang. Kunaonnya Rasul mah tahajud teh da sering ari urang mah henteu. Kunaonnya Rasul mah bageur ka tatangga ari urang mah baeud ka tatangga. Itu juga bagian dari syariat yang juga harus kita tegakkan. Ini bagian pertama, adinun mutaba'un. Yang kedua, negeri ini akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila terjadi khisbun darun. Kesejahteraan dan kekayaan tidak bertumpuk di sebagian kecil orang, tapi kemudian terdistribusikan, kabagikeun ke seluruh masyarakat. Suatu saat saya nemenin profesor saya, Thomas Brüder dari Heidelberg Universitas Jerman datang ke Jakarta. Dia ngajak ngopi saya di SCBD, Sudirman Central Business District di Jakarta. Dia ngobrol gini sama saya, Tan, kata kamu Indonesia itu negara yang baru akan berkembang, tapi saya nggak lihat kok Indonesia itu negara kaya. Dari tadi saya tinggal di sini, ngopi di tempat ini, saya lihat di jalanan itu mobilnya keren-keren, mobilnya luar biasa, orangnya kaya raya. Kita minum satu gelas kopi itu harganya 86.000, paling harga orang Indonesia. Dan tempat ngopi seperti itu penuh. Saya jawab gini, Prof itu salah ngajak ngopinya di tempat ini. Kalau di SCBD, Indonesia itu kaya raya, Bu. Lalu kemudian keesokan harinya saya ajak main ke Bekasi. Dia nanya gini, hari ini teh Indonesia kene masih cetek-cetek. Jadi di Indonesia itu orang kaya ada dan banyak, tapi yang miskin jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Oleh karena itu persoalan pokok kita adalah distribusi kesejahteraan. Apa yang kemudian disyariatkan Islam agar orang kaya dengan orang miskin itu jurangnya tidak terlalu jauh, kita lalu kemudian mensyariatkan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hukum zakat apa Pak Bu? Hukum zakat wajib, pintar. Coba lihat perintahnya. Perintahnya itu bagus sekali. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimatnya itu ambil, bukan minta, bukan mohon. Maka saya sering bilang ke Bidgar Zakat, ke PZU, ke para unit pengumpul zakat, kalau Anda ngambil zakat, jangan seperti peminta-minta. Ima ya Allah ngurus zakatnya punten siga barang main. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, Imam Manawi, sareng Manawi, bade mayar zakat. Kita kalau ngambil zakat itu turutan Dirjen Pajak. Saya mau tanya, Bapak Ibu suka bayar pajak kendaraan bermotor kan? Tapi keren Bapak Ibu mah, urusan pajak kendaraan bermotor mah habisnya tanggal 5 atau 6 September, tanggal 1 September tos mayar. Ya kan? Daek ngantri, daek papanasan, tepikeun ke bakat ku hayang tereh, daek nyuap. Kabayang eta lamun bayar zakat siga kitu. Aing mah hayang tereh ditampa ku Bidgar Zakat, aing mah kajian nyuap tah. Ada saya namahan 20.000, tapi saya diheulakeun. Aya nu kitu. Teu ret. Wah, malah aya. Saya ingin tanya, Bapak Ibu kan bayar pajak kendaraan bermotor, pernah nggak petugas Samsat mengucapkan terima kasih dengan cara beradab? Bapak Ibu terima kasih atas perkenan Bapak Ibu membayar pajak. Pajak Bapak Ibu akan dipakai untuk membangun negeri ini. Jazakumullahu khairan katsira. Sok itu tara. Pajak dibayar tuh. Cik ayeuna zakat. Ya Allah, zakat mah diketuk pintu kita dengan sangat baik, dipersuasi dengan sangat santun. Beres bayar zakat didoakeun. Meskipun di Persib mah doana pono. Allahumma sholli alaihim penuh. Sok dibatur, kabeh tabuku doa dibacakeun. Sok bayar zakat di tempat lain. Allahumma sholli alaihim jazakumullahu khairan katsira rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca semua doa. Tapi uniknya di republik ini umat Islam masih hesek bayar zakat. Oleh karena itu saya minta
jamaah Persis beserta otonom juga simpatisan, awali kita rajin bayar zakat. Apa fungsi zakat? Fungsi zakat itu sederhana. Yang pertama adalah tutahhiruhum, yang kedua wa tuzakkihim biha. Zakat itu membersihkan harta kita. Tapi tolong catat, zakat itu membersihkan yang bersih. Jadi nggak bisa tuh ada mantan menteri gini, saya mah ada korupsi tuh jangan bangun masjid. Kasih tuh. Itu mah fikih Robin Hood. Robin Hood makan maling lalu kemudian dibagikan. Itu mah fikih si pitung di Jakarta. Dengan cara yang baik, bersihkan dengan cara yang baik. Yang kedua, yang lupa bahwa zakat itu adalah energi bagi kita untuk menumbuh kembangkan peradaban. Pak, Bu, terutama yang masih muda, nanti universitas tertua di dunia itu namanya Al-Qaruni University, didirikan di Maroko. Siapa pendirinya? Bukan laki-laki tapi kaum perempuan, namanya Fatimah Al-Fihri. Universitas tertua ketiga di dunia namanya Al-Azhar University di Mesir, berdiri tahun 970, bangunannya selesai tahun 973. Dan yang keren, kampus itu dari mulai awal pendiriannya sampai hari ini sebagian besar kursinya digratiskan bagi orang-orang yang tidak mampu. Saya tadi ngobrol dengan ketua pimpinan cabang, Ustad, di dieu teh aya rangkai anu teu acan beres. Coba lihat. Di zaman Nabi hal ini tuh pasti nggak bakalan terjadi. Saya ingin tanya Bapak Ibu, Rasul itu dulu tinggalnya di Mekah, hijrah ke Madinah. Apa yang pertama kali Rasul lakukan di Madinah selain membangun masjid dan pasar? Rasul nyari sumur. Rasul mah dengan ukur ngobrol kieu, Bu. Duh, kita teh tinggal di Madinahnya. Madinah teh negara agraris. Negara agraris itu butuh sumber air. Sakitu. Tengah damel proposal, tengah damel serat. Eta tiba-tiba jamaah teh ngumpulkeun we harta untuk membeli sumur. Saya nggak tahu di Cimaung ini apakah sudah dibikin proposal atau tidak. Tapi kalau ini terjadinya di zaman Nabi, maka Nabi nggak usah bikin proposal. Jamaah yang kurang lebih jumlahnya segini itu pasti akan ngumpulin hartanya sebisa mungkin dan sedapat mungkin, sekecil apapun, sebesar apapun untuk menyelesaikan bangunan. Oleh karena itu saya minta semuanya rajin berzakat. Dan saya ingin sampaikan, zakat itu adalah juga cara bagi kita untuk mengikis perilaku buruk yang sama sekali tidak disukai Islam, yakni bakhil, tongkoret. Karena orang pelit itu biasanya adabnya mempermalukan sareng gehu, bala-bala sareng gehu. Nah, kekenging dilebetkeun kana tas. Simpen bagikeun ka jalmi anu aya di sagedengeunana. Ini mah ada peristiwa saya ngaji di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Saya ngaji, lalu kemudian ada ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu itu gak bisa ngaji kecuali dia sambil nyemil. Akhirnya dia bawa keripik maici level 10. Ibu tahu keripik maici? Keripik maici itu Pak, keripik pedas. Pemilik keripik maici itu anak muda, sekarang usianya udah agak tua sih. Usianya mungkin sekarang sekitar 43 tahun. Dan Bapak Ibu tahu, pemilik keripik maici itu mobilnya Lamborghini, harganya 9,8 miliar. Jualan anak keripik. Kenapa bisa ada keripik yang kemudian bisa selaku itu? Karena ia pakai ilmu jualan keripiknya. Sampai kemudian dikasih level 1 pedas, 2 sangat pedas, sampai level 10. Nah, si ibu ini makan keripik maici tapi koret. Jadi keripik maici itu dilebetkeun kana keresekna dilebetkeun kana tas. Ketika saya sedang ngaji, si ibu itu teh ngaluarkeun keripikna. Manila lawanan perepet. Luak liuk da bisi anu menta caplu.
luak, liat, caplok. Mungkin kepedesan, akhirnya mengucurkan air mata. Orang yang ada di pinggirnya ngobrol gini, bu, kunaon nangis, da usah tatan mante, ngobrol anu matak pika sedih. Jawabannya aku mah, lada kehet. Jadi jangan. Jadi ibu kalau bawa coklat, bawa permen, sok bagikan. Tekenging disimpan di natas, isin. Bapak-bapak juga sama. Saya seneng sama bapak-bapak yang masih merokok. Cung anu masih merokok. Sok pedan. Aman Abdurrahman. Saya itu seneng sama orang merokok. Kenapa seneng merokok sama orang yang merokok? Karena saya lebih mudah untuk menentukan kadar ketakwaannya. Nukumahanu taqwa teh alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dhara. Mereka itu perokok yang bertakwa itu, rokoknya itu nggak pernah disimpan di sakunya. Rokok nanti disimpan. Pamirapatnya di PC disimpan, rokok nanti di meja. Nah itu bertakwa, dibagikan. Anu pelit disimpenna dina saku paling luhur, tapi masih bisa teridentifikasi kan? Kang nyanak rokoknya cik, gitu kan? Kan para perokok itu ada madhab cik ya, yang mereka hanya punya paru-paru. Tegaduh rokok, tegaduh pemantik, hanya punya paru-paru. Pagawainya teh cik ke kasasaha, mustahik begitu tuh. Lalu kemudian yang lebih pelit ada yang menyimpannya di saku sebelah bawah. Tapi ada yang sangat pelit disimpen teh bakat ku ameh teka tingali ku batur di saku bagian belakang. Kajen tei daripada dibere ka batur. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau kita nggak rajin zakat, infak, sedekah dan wakaf, maka agak sulit rasanya kita itu bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu rajinlah berzakat, berinfak dan bersedekah, juga berwakaf. Wakaf dulu biasanya dimaknai sebagai pemberian lahan yang sedemikian luas. Sekarang nggak usah. Udah susah tuh, misalkan PP Persis untuk memperoleh lahan di tengah kota sebagai tempat bagi kita untuk membangun kantor pimpinan pusat. Kalau kemudian jamaah kedah 1 tumbak, kedah 2 tumbak, kedah 1 hektar, 2 hektar. Oleh karena itu dibagi sampai per sentimeter, sampai per meter, agar kemudian kita semua bisa melakukan kebaikan. Yang ketiga, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu harus hadir dengan syarat sultanun qahirun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu mustahil ada kalau kemudian kita tidak punya strong leadership, punya kepemimpinan yang kuat. Saya tadi senang ketua PC mengatakan mudah-mudahan suatu saat yang memimpin negeri ini orang Persis. Itu cita-cita bagus, tapi nggak usah lah kita itu punya cita-cita jadi presiden heula. Sok we jamaah Persisnya kudu daek jadi ketua RT. Ieu mah di mana-mana lamun aya pemilihan ketua RT teh datang tuh. Aya Pak Haji Soleh luar biasa, Pak Haji sok atuh Pak Haji teh kedah kersa jantan ketua RW. Jawabannya teh menibas saja, Ustad Alim abdi mah kunaon lamun jadi ketua RW kita kudu 17-an. Jabat 17-an teh bid'ah. Tah eta teh jalma anu leutik murih. Nggak boleh gitu, justru Anda jadi ketua RW dan ubah kebiasaan itu. Bu kersa murang kalina jantan bupati Korea mau Ustad gunaon engke teh aya Maulid Nabi, justru kudu jadi bupati. Jadi kita bisa desain pengajian itu sepanjang tahun kan gitu. Ibu kersa murang kali jantan gubernur alim Ustad bisi korupsi, kan anak ibu mah jujur moal korupsi kunaon teu didoakeun. Dan saya sering menyampaikan dan mengaminkan doa-doa pimpinan cabang semacam ini. Kenapa? Karena syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kita punya pemimpin yang punya karakter sultanun qahirun, dia punya strong leadership. Apa cirinya? Siddiq, amanah, fatanah dan tabligh. Siddiq itu bukan hanya benar berucap. Pak, ari leres berucap masa dayana urang teh biasa. Tapi benar bertindak itu jadi masalah.
Saya pernah ditanya oleh anak saya, papa apa yang paling berat yang papa rasakan dalam pekerjaan papa atau dalam lahan pengabdian papa sebagai ustad? Saya jawab sederhana, anu paling hese jadi ustad malah mimpin sholat jeung mere tausiah. Anu paling hese mah mere teladan. Maka saya bilang ke anak perempuan saya, demi Allah, kata saya sama Zahra, kalau suatu saat kamu keluar dari pagar rumah ini dan kamu meletakkan kerudung kamu memperlihatkan bagian aurat tubuh kamu, bapak mah eureun jadi ustad. Naon atuh gagah ngobrol di luar, ari imah teu kajaga. Saya minta bapak-bapak Persis dan Persistri juga, perubahan itu awalnya dari rumah. Ulah kieu punten Bu, ibu teh rajin pangaosan Rebo, pangaosan Kemis, pangaosan Jumaah, pangaosan Sabtu, pangaosan Ahad, rajin. Tapi ibu nggak tahu sekarang hafalan anak ibu itu sudah berapa juz, berapa hadis yang sudah mereka kuasai, bener teruku yang sujudna dina sholat. Kita harus perbaiki itu. Plus saya ingin kaitkan dengan Sultanul Qahirun itu, ya sidik. Saya kasih contoh. Ketika ada syariat tentang kewajiban bagi hakim untuk memotong tangan orang yang melakukan pencurian, Nabi mengumumkan pengumuman itu, syariat itu dengan cara yang gagah. Coba perhatikan kalimatnya. Nabi berdiri di depan para sahabat, lalu kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, apabila Fatimah putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangan. Jadi warga teh tenang. Oh, presiden teh bager, sabab presiden geus janji lamun budakna korupsi ge leungeunna nu neukeup teh presiden. Di kita kenapa hukum itu sulit tegak? Ya karena yang terjadi kayak sekarang. Mohon maaf ya, saya keluar sedikit nih. Ada kasus kan sekarang itu, kasus besar di tubuh Polri, Freddy Sambo itu. Istrinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangkanya pembunuhan berencana. Ancamannya di atas 5 tahun penjara. Dan kita undang-undang hukum acara pidana kita mengatakan, bagi mereka yang ancamannya di atas 5 tahun penjara, maka polisi punya kewenangan untuk menahan. Akhirnya ditahan deh. Alasannya teh karunya cenah sabab boga balita. Pertanyaan saya, selain istrinya Freddy Sambo itu banyak sekali. Kalau ibu datang ke Sukamiskin, ke LP perempuan Sukamiskin, ibu bahkan banyak melihat ada ibu-ibu yang menangis karena ia terpisah dari anak. Kunaon anu eta tidak mendapatkan hak yang sama. Oleh karena itu ibu dan bapak ini siddiq, berkata benar dan berperilaku benar. Amanah, fatanah dan tabligh, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang jujur, fatanah menjadi pribadi-pribadi yang cerdas. Hatur nuhun. Terkait fatanah, saya sering dapat pertanyaan, Ustadz, maning mana pemimpin pintar atau pemimpin jujur?